Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih kiper bintang 3 sampai punya kualitas mutu bintang 10. Oke guys, jadi hari ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi ya guys ya, melainkan menggunakan akun milik Bang Andri yang sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu atau istilahnya latmil, latihan militer. Jadi saya juga membuka jasa joki. Buat teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Nah, untuk melatih pemain secara individu, Bang Andri sudah menyiapkan 5.000 paket istirahat untuk melatih dua pemainnya hari ini. Yang pertama melatih kiper dan yang kedua melatih striker. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Tapi sebelum komentar, jangan lupa di like dulu videonya ya guys ya, karena jika video ini bisa tembus 500 like, saya akan memberikan giveaway sponsor spesial premium buat 2 subscriber yang beruntung. Jadi tunggu apa lagi nih buat teman-teman, buat para warga yang belum like, yuk bantu like videonya guys. Siapa tahu nanti kamu yang beruntung bisa dapat sponsor spesial premium gratis dari NN Top 11. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu. Pemain muda, posisinya penjaga gawang dengan gaya main komandan kotak penalti. Kualitasnya saat ini ada di angka 45% atau setara dengan kualitas mutu bintang 3. Berat badan 83 kg dan tinggi badannya 188 cm serta kedua kakinya bagus untuk menendang. Jadi cukup ideal. Tapi pemain ini belum punya keahlian khusus sama sekali guys. Jadi sebelum saya melatih skillnya, saya akan fokus dulu melatih keahlian khususnya terlebih dahulu biar lebih cepat. Soalnya kalau kualitas pemain yang kita latih sudah terlalu besar, proses latihan keahlian khusus bisa jauh lebih sulit dan akan lebih banyak menghabiskan booster kondisi. Oke, dan untuk melatih keahlian khusus, sekarang kita bisa masuk ke menu latihan. Kemudian pilih pemain yang akan kamu latih. Selanjutnya pilih keahlian khusus. Untuk kiper cuma ada dua pilihan saja. Yang pertama penyetop tendangan penalti dan yang kedua penyetop 1 lawan 1. Tapi kali ini saya akan melatih penyetop 1 lawan 1. Soalnya lebih sering kepake daripada penyetop penalti guys. Nah, untuk melatih keahlian khusus maupun posisi baru, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Lalu isi full slot di sini dan kondisi pemain akan berkurang 22,5% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, jadi agar proses latihan bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya Auto Clicker dan kita bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store. Dan cara menggunakannya ada di video saya dengan judul Cara Cepat Melatih Pemain Menggunakan Aplikasi Auto Clicker. Jadi di sana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Oh ya guys, karena proses melatih pemain bintang 3 sampai punya kualitas mutu bintang 10 itu prosesnya sangat-sangat lama, kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 6 jam. Jadi agar durasi video ini tidak terlalu panjang, terpaksa videonya di-cut aja ya guys ya. Jadi nanti saya akan membahas hal-hal pentingnya saja guys. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali menggunakan drill latihan serangan balik cepat, sekarang pemain ini sudah memiliki keahlian khusus penyetop 1 on 1. Nah, setelah proses latihan keahlian khusus selesai, selanjutnya kita bisa fokus melatih skillnya ya guys ya. Dan pada sesi latihan yang pertama, saya biasanya akan fokus terlebih dahulu untuk menentukan atribut mana yang nantinya bakal menjadi atribut kunci. Sebagai contoh, saya akan membuat atribut kunci kiper dengan gaya main komandan kotak penalti ini, yaitu refleks dan kelincahan. Jadi pada sesi latihan yang pertama, saya akan fokus meningkatkan kedua atribut tersebut lebih tinggi dari atribut manapun. Nah, di sini kita bisa perhatikan atribut penyelesaian ada di angka 47% dan atribut kelincahan ada di angka 55%. Jadi pada sesi latihan yang pertama, saya akan fokus meningkatkan kedua atribut tersebut hingga meningkat di angka 80% atau meningkatkan atributnya sebesar 30%. Setelah itu saya akan mengganti drill latihannya lagi. Tapi perlu diingat, jika modal booster kondisi yang kamu miliki terbatas atau kurang dari 500 booster kondisi, saran saya tingkatkan atribut pemain perlahan saja guys ya, mulai dari 10 hingga 20%. Setelah itu ganti drill latihannya lagi. Soalnya kalau kamu tingkatkan terlalu besar, nanti atributnya jadi terlalu timpang dan membuat sesi latihannya menjadi kurang efektif guys. Untuk itu pastikan kamu harus benar-benar bisa memilih drill latihan yang tepat dan juga meningkatkan atributnya dengan tepat. Nah, untuk meningkatkan atribut refleks dan kelincahan, sekarang kita bisa menggunakan drill latihan teknik menembak. Seperti biasa, isi full slot dan kondisi pemain akan berkurang 13,5%. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh ya, saya ingatkan lagi, sesi latihan ini tidak berlangsung dalam satu kali sesi latihan ya guys ya, tapi butuh beberapa kali sesi latihan hingga atribut yang sedang kita latih meningkat.
Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut refleks sudah meningkat di angka 80%, sementara atribut kencana ada di angka 88%. Dan pada sesi latihan yang kedua, sekarang kita bisa fokus untuk meningkatkan kedua atribut kunci, yaitu refleks dan juga kelincahan, serta melatih atribut penting lainnya, yaitu jangkauan udara, sepakan, dan juga lemparan menggunakan drill latihan kiper. Dan sesi latihan ini akan berlangsung lebih lama daripada sesi latihan yang sebelumnya guys, karena dari drill latihan ini memang terdapat atribut kunci yang kita butuhkan. Dan kita sudah meningkatkan atribut kunci refleks serta kelincahan lebih tinggi dari atribut manapun, yang membuat atribut ini nantinya tidak akan terkejar peningkatannya oleh atribut lainnya yang ada pada drill latihan kiper guys. Jadi kita bisa lebih leluasa melatih atribut refleks dan kelincahannya hingga meningkat di angka 200%-an guys. Oke, dan seperti biasa isi full slot di bawah ini. Kondisi pemain akan berkurang 18% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan yang sangat melelahkan menggunakan drill latihan kiper, sekarang atribut refleks sudah meningkat di angka 206% dan atribut kelincahan meningkat di angka 200%. Nah, pada sesi latihan yang ketiga kita bisa fokus meningkatkan atribut refleks dan juga kebugaran menggunakan drill latihan pemanasan. Seperti biasa isi full slot di bawah ini dan kondisi pemain akan berkurang 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, setelah memastikan atribut refleks meningkat di angka 230% dan kebugaran meningkat di angka 90%, pada sesi latihan yang keempat kita bisa fokus meningkatkan atribut kelincahan menggunakan drill latihan lari bolak-balik. Lalu isi semua slot dan kondisi pemain akan berkurang 18%, kemudian klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali menggunakan drill latihan lari bolak-balik, sekarang atribut kelincahan sudah meningkat di angka 230%. Nah, pada sesi latihan yang kelima kita bisa fokus meningkatkan atribut antisipasi menggunakan drill latihan oper lari tembak. Kondisi pemain akan berkurang 9% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, setelah memastikan atribut antisipasi meningkat di angka 121%, pada sesi latihan yang ke-6 kita masih fokus meningkatkan atribut antisipasinya menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Kondisi pemain akan berkurang 18% per sesi, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan, sekarang atribut antisipasi sudah meningkat di angka 200%. Nah, pada sesi latihan yang ke-7, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut komunikasi dan juga konsentrasi menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Kondisi pemain akan berkurang 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Setelah memastikan atribut konsentrasi meningkat di angka 160% dan atribut komunikasi meningkat di angka 148%, pada sesi latihan yang ke-8 kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut komunikasi menggunakan drill latihan analisis video. Kondisi pemain akan berkurang 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai sekarang. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan yang sangat melelahkan, sekarang atribut komunikasi sudah meningkat di angka 200%. Dan pada sesi latihan yang ke-9 kita bisa fokus meningkatkan atribut keluar sarang menggunakan drill latihan umpan bola mati. Kondisi pemain akan berkurang 13,5% per sesi, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, dan setelah memastikan atribut keluar sarang meningkat di angka 180%, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut tinjuan menggunakan drill latihan permainan sayap. Kondisi pemain akan berkurang 18% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut tinjuan sudah meningkat di angka 180%. Dan pada sesi latihan yang ke-11 kita bisa fokus meningkatkan atribut jangkauan udara menggunakan drill latihan antisipasi bola atas. Kondisi pemain akan berkurang 14% per sesi, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, setelah memastikan atribut jangkauan udara meningkat di angka 180%, pada sesi latihan yang ke-12 kita bisa fokus meningkatkan atribut konsentrasi dan kebugaran menggunakan drill latihan lari jauh. Oke, setelah melakukan sesi latihan yang sangat-sangat melelahkan, sekarang atribut konsentrasi sudah meningkat di angka 200%, sementara atribut kebugaran sudah meningkat di angka 132%. Dan pada sesi latihan yang ke-13 sekarang kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut kebugaran, sepakan, dan lemparan menggunakan drill latihan kebugaran. Dan setelah memastikan atribut lemparan serta sepakan masing-masing naik di angka 180% dan atribut kebugaran meningkat di angka 153%, pada sesi latihan yang ke-14 sekarang kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut kebugarannya menggunakan drill latihan kucing-kucingan.
Oke, dan setelah melakukan sesi latihan menggunakan drill latihan kucing-kucingan, sekarang atribut kebugaran sudah meningkat di angka 200% guys. Nah, pada sesi latihan yang ke-15, kita bisa fokus meningkatkan atribut antisipasi menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Pada sesi latihan yang ke-16, kita bisa fokus meningkatkan atribut komunikasi menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Pada sesi latihan yang ke-17, sekarang kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut kebugaran dan jangkauan udara menggunakan drill latihan bertahan di jalur. Pada sesi latihan yang ke-18, kita bisa fokus meningkatkan atribut sepakan menggunakan drill latihan lari halang rintang. Pada sesi latihan yang ke-18, kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut kelincahan menggunakan drill latihan lari bolak-balik. Pada sesi latihan yang ke-20, sekarang kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut keluar sarang menggunakan drill latihan sprint. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan yang sangat-sangat melelahkan, sekarang kualitas kiper dengan gaya main komandan kotak penalti ini sudah meningkat dari yang awalnya hanya punya kualitas mutu bintang 3, sekarang pemain ini sudah punya kualitas maksimal bintang 10 atau setara dengan kualitas mutu 180% plus dapat tambahan bonus dari tier langka sebesar 10% untuk keseluruhan atribut kunci dan 7% untuk peningkat kualitas keseluruhannya guys. Jadi sekarang kualitas keseluruhannya meningkat di angka 187% guys. Dan jika dihitung-hitung kurang lebih saya menghabiskan sekitar 1245 booster kondisi sudah plus melatih keahlian khusus tadi. Jadi bisa dibilang pemain yang dilatih kali ini cukup bagus atau istilahnya fast trainer, karena estimasi booster kondisi yang biasanya saya gunakan dalam setiap sesi latihan dari kualitas mutu bintang 3 itu bisa sampai 1500 kondisi termasuk melatih keahlian khusus dan juga 2 posisi baru guys. Oke, dan untuk atribut kuncinya sendiri di sini saya membuat atribut kunci komandan kotak penalti yaitu refleks dan kelincahan didukung oleh atribut komunikasi, antisipasi dan juga kebugaran. Oke guys, jadi seperti itu ya guys ya, gimana cara melatih kiper bintang 3 sampai punya kualitas bintang 10. Dan barangkali ada teman-teman yang masih belum paham juga atau sekedar pengen nanya-nanya seputar game Top 11, yuk tinggalkan komentar kamu di bawah video ini. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NNTV11, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.